Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Lalang di Antara Gandum, yang berdasarkan pada Injil Matius bab 13 ayat 37, 38, dan 39a. Yesus menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan ladang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam bacaan Injil Matius bab 13 ayat 24 sampai ayat 30 yang dibacakan pada tanggal 24 Juli 2021, tepat 4 hari yang lalu, Tuhan Yesus membentangkan sebuah perumpamaan tentang lalang di antara gandum tanpa menjelaskan apa arti atau makna dari perumpamaan tersebut. Oleh karena itu, dalam teks Injil hari ini, para murid meminta penjelasan kepada Tuhan Yesus tentang maknanya. Yesus pun menjawab, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka, seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari terkasih, dunia di mana kita hidup dan berkarya pada saat ini dapat menjadi tempat untuk bertumbuhnya hal-hal yang baik dan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang baik itu dilambangkan dengan gandum, sedangkan hal-hal yang jahat dilambangkan dengan lalang. Petani yang hidup pada zaman Yesus dan sehari-hari bekerja di ladang atau di kebun tentu sudah mengetahui apa itu lalang. Lalang adalah tanaman pengganggu atau rumput liar yang hidup di tanah Palestina. Yang unik adalah bahwa baik lalang maupun gandum tumbuh dengan akar yang saling melilit atau terkait satu sama lain. Sehingga kalau seseorang mencabut lalang, maka gandum juga akan ikut tercabut. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus melarang lalang itu dicabut.
Satu-satunya cara yang Yesus tawarkan adalah menunggu sampai gandum itu berbuah matang dan siap untuk dipanen. Menunggu saat panen berarti menunggu waktunya Tuhan melakukan penghakiman. Waktu penghakiman adalah akhir zaman, di mana semua umat manusia akan diadili sesuai dengan perbuatannya. Maka, selama kita menunggu waktu panen belum datang, manusia yang baik dan yang jahat sama-sama diberikan kesempatan untuk hidup. Dan Tuhan Yesus menghendaki agar orang-orang yang baik tetap setia dalam kebaikan. Dengan terus setia dalam berbuat kebaikan, maka mereka ini kelak dapat terhindar dari hukuman Allah. Saudara-saudari terkasih, hidup kita umat Kristiani ibarat lalang dan gandum yang saling melilit. Pertama, dalam diri kita terjadi proses melilit antara yang baik dan yang jahat. Hari ini kita berbuat baik, tetapi besok bisa saja kita berbuat jahat. Sebaliknya, hari ini kita berbuat jahat, tetapi besok kita bisa saja berbuat baik. Dan hidup kita umat Kristiani terus berkutat antara yang baik dan jahat. Kenyataan ini dialami pula oleh Santo Paulus, sehingga dia berkata, "Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat." Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam hukum anggota-anggota tubuhku. Dari sini dapat kita lihat bahwa Santo Paulus memiliki kesadaran yang luar biasa terkait kekuatan baik dan kekuatan jahat yang bekerja dalam dirinya. Kekuatan baik dan kekuatan jahat ini pun ada dalam diri kita. Oleh karena itu, ketika Allah masih memberikan waktu kepada semua manusia untuk hidup, sesungguhnya Allah sedang berbelas kasih kepada kita umatnya. Saudara-saudari terkasih, proses melilit atau keterkaitan yang kedua antara yang baik dan yang jahat itu ada dalam keluarga. Pergumulan antara yang baik dan jahat tidak hanya terjadi dalam diri kita, tetapi juga terjadi dalam keluarga kita. Suami dan istri yang sudah menikah pun ibarat lalang dan gandum yang dapat saling melilit atau saling mempengaruhi satu sama lain. Suami yang kasar, malas berdoa, bekerja asal-asalan, suka bermain judi, mabuk-mabukan, dan kurang bertanggung jawab bisa menjadi lalang bagi istri.
Demikian pula istri yang boros, tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga, sulit mengontrol kata-kata, dan tidak mampu hidup sederhana, bisa menjadi lalang bagi suami. Akibatnya, pertengkaran kerap muncul, bahkan karena hal-hal yang kecil dan sepele. Kehidupan bertambah rumit dengan kehadiran anak serta anggota keluarga baik dari pihak istri maupun pihak suami yang ikut campur tangan dalam masalah rumah tangga. Sehingga masalah yang kecil menjadi besar dan masalah yang ringan berubah menjadi berat. Dalam situasi demikian, Yesus mengajak kita bersabar, menantikan datangnya Yesus dengan senantiasa berdoa dan terus berbuat baik. Yesus ingin agar kita tidak menghakimi, tetapi menunggu waktu Tuhan menghakimi kita yang adil. Dan kita perlu bersyukur dengan memanfaatkan waktu yang Tuhan berikan untuk bertumbuh dalam kebaikan. Apakah kita sudah menyadari bahwa lalang dan gandum ada dalam diri kita, sehingga kita perlu bersabar menanti datangnya waktu panen? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia, menanam gandum, yakni hal-hal baik. Sementara iblis menanam lalang, yakni hal-hal yang jahat. Berilah kami kekuatan dan kesabaran, supaya kami mampu menghadapi dan mengalahkan lalang di dalam diri kami, keluarga, dan masyarakat kami. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.